Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang paling mulia. Rasul yang banyak diberikan keistimewaan bila dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau dengan namanya, tetapi Allah memanggil beliau dengan gelarnya. Jika kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar-gelar yang mulia. Seperti misalnya Allah panggil dengan mengatakan ya ayyuhan nabi, dan Allah panggil dengan sebutan ini sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran. Terkadang juga dengan sebutan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, wa ya ayyuhal muddassir. Ini adalah suatu keutamaan berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutnya, memanggilnya dengan namanya. Seperti misalnya wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah sebut Nabi Adam dengan namanya ya Adam. Demikian pula Allah sebut Nabi Ibrahim dengan kalimat ya Ibrahim qad saddaqta ru'yah. Ya Isa a anta qulta linnas. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah rasul yang memiliki keistimewaan khusus. Dan juga risalah yang beliau bawa itu bersifat universal. Artinya beliau diutus bukan hanya kepada bangsa Arab saja, tetapi beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, di mana mereka hanya diutus kepada bangsa-bangsa tertentu, kepada kabilah-kabilah tertentu. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Maka siapapun dia yang mendengar dakwah Islam, maka wajib untuk mengikuti risalahnya. Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di tangannya, la yu'minu bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah salah satu dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, dia tidak mengikuti risalahku kemudian meninggal dalam keadaan kafir, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Dan juga di antara keistimewaan beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai penutup para nabi, sebagai penutup risalah. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah
wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad adalah bapa dari laki-laki di antara kalian, tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Beliau juga menegaskan, inna risalata qadin qata'at fala rasula ba'di wala nabiyya ba'di. Sesungguhnya kerasulan, kenabian telah terputus, maka tidak ada nabi setelahku dan tidak ada rasul setelahku. Maka siapa saja yang mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, atau juga dia mengaku atau meyakini adanya rasul setelah Nabi Muhammad, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam kesesatan. Inilah kemuliaan dan keistimewaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, memiliki banyak keistimewaan bila dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya, maka apa kewajiban kita sebagai umatnya? Karena kita semua ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah suatu kemuliaan bagi kita. Maka kewajiban kita adalah mencintai beliau di atas segala-galanya, kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cinta kepada beliau ini merupakan tanda keimanan, bukti keimanan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikanku orang yang paling dia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mendatangi Nabi, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabun nas ilayya illa nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Tapi Nabi mengatakanlah, engkau belum dikatakan beriman sampai engkau menjadikanku orang yang paling engkau cintai daripada dirimu. Wallahi al-an, kata Umar, demi Allah sekarang anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai dari diriku. Subhanallah. Inilah keimanan yang benar, bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita juga harus cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana para sahabat, mereka mengorbankan segala-galanya, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa dalam rangka membela Rasulullah SAW. Lihatlah Thalha bin Ubaidillah yang namanya selalu harum ketika diceritakan tentang perang Uhud, maka selalu disebutkan nama Thalha bin Ubaidillah, bahkan dia dijuluki Syahidul Hayy, orang yang syahid tapi masih hidup, di mana ia mengorbankan nyawanya, dia biarkan punggungnya tertancap pedang, ditikam dengan tombak, terkena anak panah dalam rangka untuk menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat Utsman bin Affan, dia mengorbankan hartanya dalam rangka untuk membela risalah yang beliau bawa. Namun ingatlah jamaah sekalian, cinta kepada Nabi tidak boleh gulu, tidak boleh berlebih-lebihan, menempati kedudukan tetapi terlewat batas. Maka hendaklah kita menempatkan kedudukan Rasulullah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad memiliki hak-hak rububiyah, memiliki hak-hak uluhiyah, karena yang memiliki dua hal ini, hak-hak rububiyah, hak-hak uluhiyah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang yang bisa memberikan rizki, memanjangkan umur, menyegerakan jodoh dan yang lainnya. Maka ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan bentuk kesyirikan tatkala dia mendatangi makam Rasulullah, dia meminta, ya Rasulullah, luaskanlah rizkiku, ya Rasulullah, lancarkanlah usahaku, ya Rasulullah,
sembuhkanlah penyakitku. Ini tidak boleh. Tetapi kalau kita berdoa hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabah doa kalian. Dan juga Rasulullah tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang, itu semua tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mewujudkan cinta kita kepada Nabi? Bagaimana hakikat cinta yang benar? Maka ketahuilah ayyuhal ikhwatu fillah, bahwa cinta yang benar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kita mempelajari hadis-hadis beliau, mempelajari sunnah-sunnahnya, kemudian kita amalkan dan kita dakwahkan. Inilah cinta yang sejati, inilah hakikat cinta yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian, maka tinggalkanlah. Bahkan ini merupakan konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Sebagaimana kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita pun memenuhi apa yang dia inginkan. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu yuti'u." Seandainya cintamu itu benar, maka engkau akan mentaati orang yang kau cintai. Maka merupakan cinta yang palsu, cinta yang omong kosong. Ketika dia mengaku cinta kepada Nabi, ternyata dia malah alergi dengan orang-orang yang berusaha mengamalkan Islam secara totalitas. Alergi dengan orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Alergi dengan orang-orang yang berusaha mengingkari perkara-perkara baru dalam agama. Maka inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kepada Nabi adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, membela hadis-hadis beliau, mengamalkan sunnah-sunnah yang sahih, dan juga menjauhi hadis-hadis yang palsu. Karena orang yang menyampaikan hadis-hadis dhaif, maka sama saja dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya di neraka. Demikianlah, semoga tausiah yang singkat ini menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan janji orang yang mencintai beliau. Rasulullah pernah ditanya, "Madza taqul?" Apa yang kau katakan? Seorang yang mencintai suatu kaum, man ahabba qauman wa lam yuhaq bihim, tapi dia belum pernah ketemu. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.